Nah, dari pengalaman Bang Ivan sendiri sebagai apa namanya penyandang disabilitas, kemudian juga berorganisasi aktif di masyarakat, apa yang eh, Bang Ivan temui yang kemudian membuat keresahan sampai akhirnya, wah saya perlu perlu ada di politik nih gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan Salam Inklusi. Em, Teman-teman, semakin hari kita semakin mendekati pemilu 2024 dan saya semakin banyak mendengar teman-teman difabel atau penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tentu ini sebuah kabar baik bagi pesta demokrasi kita bahwa akan semakin banyak bukan hanya wajah-wajah baru calon anggota legislatif, tetapi juga wajah-wajah baru yang mewakili kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili. Yang harapannya mereka dilancarkan jalannya menuju parlemen di 2024 dan membawa visi-visi perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh parlemen periode 2024-2029, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tamu saya saat ini adalah abang dari Aceh, Bang Ifwan Zahara, yang sedang mencalonkan diri sebagai salah satu anggota legislatif di Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum, Bang Ifwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni dan kawan-kawan. Gimana kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat Bang Joni. Alhamdulillah hari ini walaupun agak suaranya flu dan batu-batu karena kecapean, Insya Allah untuk kita memperjuangkan hak-hak disabilitas, Insya Allah kita kuat dan semangat. Amin. Alhamdulillah. Semoga segera pulih sehat kembali ya, Bang ya. Ya, Dan amin, amin ya. dan terima kasih banyak ini sudah berkenan untuk apa bergabung di podcast hari ini. Ya, Nah, sama-sama. Bang, saya tuh kebetulan dikenalkan ke Bang Ivan itu oleh salah satu kawan di Aceh Ya, yang waktu itu bercerita bahwa Bang Ivan salah satu yang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Aceh Besar. Nah, bisa diceritakan barangkali Bang, eh, sedang mencalonkan diri dari partai apa, nomor urut berapa dan seterusnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya merasa terharu dan bahagia bisa diundang melalui channel YouTube-nya Bang Joni. Ini sangat luar biasa bagi saya. Nah, karena melalui ajang media inilah salah satu kita mungkin bisa dilihat oleh orang banyak di luar sana, terutama rekan-rekan kita sesama penyandang disabilitas, terutama di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Besar di Dapil 3 saya. Saya perkenalkan nama saya Ikhwan Sahara. Sehari-hari saya dipanggil Ikhwan. Saya maju melalui dari partai PKS dengan nomor urut 5 untuk calon legislatif DPRK Aceh Besar Dapil 3 meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Darul Imara, Kecamatan Darul Kamal, dan Kecamatan Simpang 3. Hmm. Itu aja, Mas. Ya, ya. Wah, luar biasa. Nah, saya tuh ini membaca sekilas apa namanya latar belakang Bang Ivan. Ini kan baik dari sisi apa namanya profesional maupun dari sisi kegiatan kemasyarakatan ini cukup banyak ya. Selain Ya, aktif di organisasi penyandang disabilitas, Bang Ivan juga
apa namanya bekerja di beberapa project begitu ya, project maupun juga eh, perusahaan nih sepertinya PT Tiga Roda ya. Iya, Tapi iya, di kegiatan kemasyarakatan juga sangat menarik. Ternyata apa namanya penggerak juga di masyarakat sebagai ketua RW gitu. Artinya iya, ini apa sangat seimbang gitu kegiatan kerja, kegiatan berorganisasi dengan teman-teman penyandang disabilitas, bahkan di Muhammadiyah juga ya, Bang ya. iya, betul, betul. Heeh, heeh, heeh. Bisa sedikit diceritakan, Bang? Baik, terima kasih Mas Joni dan Bang Andi. Latar belakang saya ada berbagai profesi ya. Saya juga terlibat di berbagai organisasi. Eh, jadi saya ceritakan aja di organisasi saya aja ya Mas Joni. Yang pertama, saya pada tahun 2019 2022 dipercayakan diamanahkan oleh masyarakat untuk memimpin eh, sebuah rukun warga, tepatnya rukun warga Krungjeru di tempat saya berdomisili. Nah, kan tidak juga di situ, saya juga itu tahun 2019 tahun 2022. Dan di tahun 2020 saya juga pernah diamanahkan oleh Pak Geci untuk sebagai PLT Kepala Dusun. Nah, Kepala Dusun ini skupnya agak lebih luas lagi dari Ketua RW. Nah, dia membidangi 3 RW dalam satu Kepala Dusun. Dan juga pada tahun 2020 dan 2024 saya juga diamanahkan oleh masyarakat khususnya untuk mengurus pengurus masjid ya. Masjid Babul Hmm. Iman yang letaknya di desa saya tinggal, Desa Lambu tepatnya. Itu saya sebagai wakil sekretaris satu untuk membidangi menguruskan uh, pembangunan masjid atau yang namanya kita bilang untuk uh, masjid kita ini agar lebih bagus lagi ke depannya. Jadi kalau di organisasi-organisasi lainnya, saya juga pernah terlibat di FPJM tahun 2016, 2017, dan juga di PPK, Panitia Pemutaran Kecamatan Darul Limara. Saya juga pernah sebagai anggotanya, dan juga di Muhammadiyah, saya juga pernah jadi sebagai wakil ketua untuk Kota Banda Aceh. Dan kalau background yang lain, saya juga pernah menjadi apa namanya pendiri dari lembaga Roda Tiga Kutaraja ini yang konsen isu disabilitas untuk Aceh. Dan satu lagi saya juga pernah menjabat sebagai ketua PPDI Aceh 2013 sampai 2018. Dan sekarang dari 2018 sampai 2024 saya dipercayakan sebagai ketua Dewan Pertimbangan untuk Aceh. Dan untuk Hmm. yang di lapangannya saya juga pernah sebagai pengawas-pengawas proyek ya Mas Joni. Hmm. Hmm. Terus sementara itu Mas yang saya Hmm. sampaikan Mas. Nanti kita kembangkan lagi Mas. Iya, 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 iya. Kang, apa sih sebenarnya keresahan Bang Ifwan dengan ya setelah apa punya rentang pengalaman yang cukup berimbang ya artinya kan jarang nih sebetulnya orang yang punya rentang pengalaman berimbang antara apa namanya bekerja bermasyarakat berorganisasi begitu. Nah, dari pengalaman Bang Ivan sendiri sebagai apa namanya penyandang disabilitas, kemudian juga berorganisasi aktif di masyarakat, apa yang eh, Bang Ivan temui yang kemudian membuat keresahan sampai akhirnya, wah saya perlu perlu ada di politik nih gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Doni. Memang betul, keresahan-keresahan itu pasti muncul Mas. Maksudnya Mm-mm. saya banyak berkecimpung di organisasi, baik di masyarakat, baik itu di LSM, baik di apa namanya di kampung. Eh, yang saya rasakan begini Mas, saya kepengennya itu kan bukan misalnya tingkatannya kan belum bisa kita mewadahi dalam skup yang besar ya Mas ya.
Itu Ya. masih kita mewadahi dalam cukup skala prioritas ya Mas, seperti skala kampung, skala Mm, LSM. Jadi pas saya lama-lama berkecimpung, saya melihat, wah ini kalau begini perjalanan untuk kawan-kawan disabilitas khususnya di Aceh Besar agak lambat ini. Ya, saya lihat kan. Jadi pada tahun 2024 ini saya memberanikan diri, Mas. Memberanikan mm, diri maju melalui Partai PKS untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas ini sendiri. Saya mm, selain itu, Mas, memang kalau secara garis besarnya kita tidak menutup kemungkinan kan kita berkolaborasi, Mas. iya. Ya, saya kalau misalnya untuk disabilitas sendiri, untuk di dapil saya kurang banyak, Mas. Kurang banyak Mm, kan. Jadi mm, saya harus berkolaborasi dengan eh, bisa kita bilang, mohon maaf, yang kaum-kaum yang di bawah garis kemiskinan, Mas. Seperti mm, itu saya jabarkan, ibu-ibu berjualan, itu mm, orang-orang mm, kita juga, alhamdulillah, ibu-ibu berjualan ini mensupport dan mendukung penuh kita, nih, Mas, untuk perjuangan ini. Itu mm, abang-abang beca, Mas. Kalau di mm, Jakarta mungkin bentor ya, Mas ya. Di sini mm, abang-abang beca. Habis itu istri-istri abang-abang beca. Habis itu abang-abang parkir, Mas. mm, Istri-istrinya gitu kan. Jadi ibu-ibu yang berjualan kecil-kecilan di kampung saya. Ada mm, juga ibu-ibu janda-janda yang mempunyai anak barang tiga atau dua orang, mempunyai tanggung jawab besar untuk pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangganya. Jadi alhamdulillah itu sebagai pendukung kita, Mas, untuk di mm, 2024 ini. mm, Alhamdulillah setelah kita melakukan beberapa kali kampanye, tepatnya di rumah saya, dukungannya sangat luar biasa, Mas, untuk perjuangan ini. mm, Mereka kan juga melihat, wah, Bang Ivan ini penyandang seorang disabilitas, tapi beliau peduli terhadap eh, semua semua lini ya, Mas, maksudnya ya, semua mm, kalangan yang kita bilang di bawah garis kemiskinan, Mas. mm, mm, mm. Wah, apa yang Bang Ivan lakukan sampai mereka bisa punya dukungan yang begitu kuat, bisa apa ya berpikir bahwa Bang Ivan itu sangat peduli terhadap kepentingan mereka. Sebenarnya eh, sejauh ini saya yakin juga sudah jauh sebelum pencalonan pasti ya Iya. interaksi Bang Ivan dengan mereka. Nah, apa saja yang sudah apa Bang Ivan lakukan selama ini sebenarnya, Mas? Ya, baik, Mas. Eh, jadi, Mas, kan mungkin ya dari kalangan masyarakat yang non disabilitas ya, Mas ya, khususnya untuk ya yang saya mau nanti bilang yang jelas-jelas nampak yang faktor ekonominya, Mas kan. Jadi begini, Ya. Mas, saya berangkat dulunya dari lembaga Roda Tiga Putrajani yang bergerak concern untuk isu disabilitas. Maksudnya ini terbentuk tahun 2009 sampai sekarang, Mas, Ya, 2024. Dan alhamdulillah di sini saya sebagai pendirinya ya, Mas ya, ya. salah satu. Jadi selama rentang waktu itu, alhamdulillah adalah yang kita kontribusikan untuk masyarakat yang membutuhkannya, Mas, kan. Terus yang Mm, kedua, saya pun khususnya di Aceh Besar ini, khususnya di Kampung Lambu tempat saya tinggal ini, saya sudah termasuk eh, emang kami ini tinggalnya di komplek, Mas ya, di Purmasnya, tapi saya tinggal di mm. sini udah semenjak dari tahun 81, Mas, sampai sekarang kan. Oh, Jadi mungkin it, udah termasuk ya pribumi lah, Mas ya. ya, Pribumi di kampung ini kan ya. Jadi salah satu itu pendukung kuat juga, Mas, sebagai salah ya, satu masyarakat pribumi yang ya, layak dan wajar harus kita dukung untuk ya, perwakilan kita di DPRK Aceh Besar, Mas. Dan ya. berikutnya seperti yang sudah saya ceritakan di latar belakang tadi, Mas, saya kan juga terlibat aktif di masyarakat. Mm-mm. Salah satunya saya sebagai ketua RW, ya, Mas, ya, tempat saya tinggal kan. Ya, Salah satunya ya, juga saya sebagai PLT kepala dusun di tempat saya tinggal. Lalu itu saya juga sebagai
salah satu pengurus masjid di tempat saya tinggal kan. Habis itu kalau mm, ada acara-acara seperti musrembang, ada kegiatan-kegiatan desa, insya Allah saya terlibat aktif mas di situ. Jadi karena mm, langkah-langkah itu dan apa istilahnya perlengkapan lah, misalnya kayak logistik saya lah mas ya, modal saya mm, untuk maju mm, ke parlemen. mm, Oleh karena itu waktu kita buatkan pertemuan-pertemuan di rumah, masyarakat tidak asing lagi sama saya, Bang. Memang udah sering mm. berjumpa di Iya. masyarakat. Jadi malah kadang saya pun kadang-kadang sering juga berpidato di depan masyarakat, baik itu di musola, baik itu di masjid, Mas ya. Iya, iya, Jadi misalnya mungkin ya mereka melihat, iya. wah ini sosok yang mohon maaf saya bilang yang kurang sempurna aja masih bisa berpikir jernih dan memberi Mm, motivasi bagi teman-teman iya, disabilitas dan non disabilitas pada umumnya, Mas. Ya, iya, iya, iya. Bang, ya sedikit Mas. bisa diceritakan tentang eh, apa organisasi lembaga roda tiga tadi, Ya Mas. tentang lembaga roda tiga tadi mungkin bisa diceritakan yang Boleh. Bang Ivan dirikan, ya. Oh ya Mas. Iya. Eh, saya awal mulanya Mas ya, dulunya Mas bekerja di salah satu NGO internasional itu Handicap Internasional Mas. Iya, 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 Itu saya pernah bekerja itu Aceh pada saat itu 2004 dilanda tsunami Mas. iya. Yang membuat apa namanya eh, infrastruktur eh, apa namanya ekonomi merasa pada saat itu agak agak merasa inilah Mas ya lumpuh ya pada saat Iya. itu 2004. Jadi pada tahun 2006 sampai 2008 saya mencoba untuk melamar Mas karena dibuka lowongan pekerjaan saya melamar. Alhamdulillah saya lolos Mas menjadi Iya. field officer Mas tenaga di lapangan. Berangkat dari situ Mas di 2008 dari 2006 2008 saya bergerak di beberapa kecamatan yang di Aceh Besar ini. Tapi kan kalau namanya kita bekerja di LSM kan ada batas waktu ya Mas ya. Iya, Ada batas waktu ya nggak lama kan. Karena setelah rekonstruksi untuk Aceh sudah selesai, jadi para ya donatur-donatur ataupun yang NGO-NGO ini yang dulunya membantu Provinsi Aceh, akhirnya kan ada rentang waktu memang harus keluar iya, dari Aceh, kan gitu Mas. iya, Jadi iya. saya memberanikan diri pada tahun 2009, saya mendirikan lembaga Roda Tiga Kutaraja yang Hmm, isunya concern bergerak di isu disabilitas. Kenapa hmm, saya buat Roda Tiga Kutaraja, Mas? Karena dulunya kendaraan saya keseharian saya pergi-pergi, Mas, untuk mobile saya ada kereta itu, Mas. Kendaraan itu hmm, saya modifikasi dulunya Astra Grand, Mas. Astra Grand tahun hmm, 94 kalau nggak salah. Saya hmm, modifikasi, Mas. Itulah hmm. awalnya. Makanya karena saya menggunakan kendaraan itu, jadi ikonnya saya bikin itu, Mas. Seperti daerah itu kan. Lembaga Roda Iya, Tiga Kutaraja yang concernnya isu disabilitas untuk Aceh. Kan iya. alhamdulillah pada tahun 2010 gayung bersambut mas. Hmm, Gayung bersambut ada salah satu teman saya yang bekerja di USAID, tepatnya kan USAID-nya yang cukup besarnya ya mas ya. Cuman dia iya. kan ada anak di bawahnya itu salah satunya dengan lembaga serasi. Alhamdulillah Hmm, bekerja sama mas. Alhamdulillah iya, bekerja sama itu sampai 1 tahun untuk di Aceh. Luar biasa mas, sambutan misalnya mungkin ya mas ya, dengan kondisi iya. seorang penyandang disabilitas saya pengguna tongkat. Jadi Hmm, sangat sangat senang masyarakat waktu saya uh, menginformasikan bahwasanya saya uh, bergerak di konsen isu disabilitas untuk hmm, perpanjangan setelah NGO-NGO ini keluar dari Aceh karena kontraknya sudah habis mas kan. hmm. Jadi pada saat itu kan saya alhamdulillah karena sebagai pendirinya melibatkan banyak tenaga kerja ya mas ya. Iya, iya. Kurang lebih
kita 18 atau 17 orang ya Mas ya untuk Oh, iya, iya, mensukseskan pekerjaan ini kan Mas kan. Alhamdulillah iya, waktu iya. kita mensosialisasikan ini baik itu ke apa kecamatan, baik itu ke kecil-kecil di kampung. Alhamdulillah karena mereka udah kenal Mas saya, agak Iya. lebih mudah Mas masuknya ke desa. Hmm. Dan programnya kan bagus Mas. Mm-mm. Pemberdayaan salah satunya pemberdayaan disabilitas, ada Mm-mm. fisioterapi Mas, Mm. ada UMKM-nya Mas di situ. Jadi dengan hal kayak gitu dan kehadiran lembaga kita cukup sangat eh, didukung juga oleh masyarakat. Nah, setelah itu Mm. beranjak dari itu Mas kan, donatur-donatur kita dari luar kan sudah agak bukan agak sulit Mas. Misalnya karena sudah banyak juga yang donatur-donatur yang untuk membantu itu sudah agak sulit karena setelah Mm-mm. setelah dari Aceh mereka pergi lagi ke provinsi lain Mas kan. Nah, jadi Mm. pada saat itu eh, saya bekerja sama juga sama pemerintah Aceh melalui dinas sosial Mas. Mm-mm. Dinas sosial, dinas sosial memang ruang batasnya beda sekali sama NGO Mas kan. Kalau NGO mereka memang eh, apa namanya tuh besar memang ya kalau misalnya kalau Ya, dari ya, pemerintah kan agak ya, terbatas Mas kan. Tapi ya, tidak ada ya. masalah. Kami tetap berjalan terus pelan-pelan kan. Salah satunya saya mengadvokasi juga Mas untuk Hmm. hal-hal yang namanya untuk perjuangan disabilitas ini. Ya, Salah satunya kami bersama teman-teman. Kalau kita sendiri kita nggak kuat Mas. Kita ya. bersama bersama dengan kawan organisasi disabilitas juga dan bersama-sama CSU untuk kita bergerak dulunya penguasaan 2014 2013 2014 kita mengadvokasi apa namanya untuk adanya eh, Transkutaraja Mas dulunya Mas. Hmm. Transkutaraja yang kita minta kehadirannya itu untuk membantu kita juga seperti ada halte-haltenya kan gitu. Ya, Karena kita melihat juga apa mode transportasi seperti ini kan banyak kita jumpai juga di daerah-daerah luar ya Mas ya. ya. Yang berkembang maju. Karena ada alhamdulillah pada tahun 2014 adalah Transkutaraja itu kami setelah beraudiensi bersama dengan beberapa pihak terkait seperti anggota-anggota dewan yang ada di Kota Banda Aceh Mas, baik dari ketua fraksinya, ketua ketua apa namanya DPRK Kota Banda Acehnya dan jajarannya, alhamdulillah disambut bagus Mas, gitu Mas kan? Enggak. Jadi advokasi itu salah satunya juga seperti apa namanya itu Mas, kadang-kadang kan ya pumping blog itu Mas untuk berjalan kawan-kawan kita tunanetra atau alhamdulillah kawan-kawan kita yang tidak bisa melihat, Ya, ya, kadang pembangunannya itu kan pelaksanaannya sudah bagus, tapi waktu ya. pengerjaannya itu seperti misalnya terlalu curam, ya kan? Itu ada Hmm. Ya, halangan-halangan seperti depannya ada pohon-pohon. Nah, kita advokasi, harusnya jangan seperti itu, karena itu ya. bisa membahayakan dari pengguna jalan untuk kawan-kawan yang tidak bisa melihat. Mm-mm. Kadang juga ada juga kita melihat, ini Mas, kadang-kadang salah gunakan Mas ya, kayak Iya, tempat trotoar berjalan itu ada tempat parkir Mas. iya, Parkir mobil, parkir kereta kan, iya, tempat kios mini-mini berjualan mas, ya kan. Nah, jadi iya, 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 itulah kita advokasi pelan-pelan. Alhamdulillah, iya. memang butuh perjuangan lah mas, ya. Betul, Perjuangan, betul. tambah lalu, lalu, nah, karena disterilkan lah mas, gitu kan. Iya, iya, Jadi eh, kalau kita melihat perjuangan ini memang tidak bisa kita membalikan seperti telapak tangan mas, gampang saja kan. Tapi butuh proses mas, butuh proses Untuk dan proses ya. dukungan dan Betul. dukungan penuh dari pemerintah terutama dan dari CSO dan apa namanya dan teman-teman organisasi apa namanya disabilitas untuk Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Iya, iya. Nah, Bang, ini dari pengalaman panjang ini gitu kan, eh, apa setelah apa bekerja bersama dengan NGO, dengan masyarakat, kemudian
apa mulai dengan pemerintah mengadvokasi dan seterusnya kan artinya Bang Ivan bertemu dengan banyak hal begitu ya, baik itu yang terkait Ya, dengan penyandang disabilitas maupun juga termasuk yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya begitu. Nah, apa sebetulnya keprihatinan Bang Ivan sampai akhirnya memutuskan untuk wah saya mencalonkan deh 2024 gitu. ya Mas, baik Mas. Ah, keprihatinan saya begini Mas. Karena kan kalau misalnya ada kata ada salah satu kawan kita yang duduk di legislatif ataupun anggota dewan itu lebih mudah mudah kalau saya melihat ini mudah misalnya ya Mas ya ada Mm-mm. regulasi pembuatan regulasi untuk kebutuhan perempuan penyandang disabilitas ya itu dalam pihak dalam anggaran ya Mas untuk Ya, itu dalam sidang-sidang pleno ya gitu Mas ya ya. kadang-kadang oh mak saya bilang kadang-kadang karena tidak kita ada di dalam itu Mas di dalam ranah dewan itu Mas dewan DPRK. Jadi kan kalau udah kita advokasi ini dari akar rumput ya Mas ya, dan masuk ke plenonya DPRK, kalau tidak ada keterwakilan, tidak ada yang bersuara dari yang mengalami disabilitas yang duduk situ, eh, banyak kita dengar Mas, los-los saja Mas. Jadi kurang signifikan Mas, tidak ada yang mempertahankan, tidak ada yang berargumen. Itu kalau misalnya ada kawan kita disabilitas ini duduk situ, kenapa nggak kita ketok-ketok meja Mas ya? Hmm. Saya ketemunya dalam artian perang argumen lah mas, ya, Iya, perang iya, argumen, perang apa, pemikiran, itulah mas maksud kemudian saya kalau iya, ada iya. salah satu keterwakilan ini saya sebagai perpanjangan dari kawan-kawan disabilitas nantinya untuk kita lebih banyak berbuat kalau kita ada di Hmm. situ. Nah, tapi kalau Hmm. tidak ada perwakilan kita di situ mas kan, kita Ya. berharap dari Muhammad saya bilang dari orang-orang yang non disabilitas eh, kayaknya beliau berbuat juga tapi tidak sepenuh hati mas gitulah Hmm. mas. Ya, Tapi kalau ya, insya ya. Allah kalau ada kita gitu kan kita kan merasakan nih mas Ya, senasib sepenanggungan kan apalagi kayak ya, saya dan kawan-kawan kita merasakan disabilitas ini bukan sehari sehari setahun dua tahun bukan Mas. Dari kecil ya. mas dari semenjak ada yang semenjak lahir seperti saya dan semenjak umur 3 tahun ya mas kan. Jadi Ya, kita rasakan bagaimana bukan penderitaan ya Mas, bagaimana ya. hmm, susah, sedih, dilema, Hmm. apa namanya, omongan-omongan yang kurang baik bagi kita. Nah, jadi kita Ya. merasa kalau kalau saya menangkap senasib sepenanggungan lah Mas. Hmm. Gitu. Nah, makanya saya memberanikan untuk maju untuk PPRK Aceh Besar tahun 2024 nih Mas. Ya, ya. Eh, gimana ceritanya kemudian eh, sampai bisa mencalonkan melalui PKS ini, eh, Bang Ivan? Apakah Ya, sebelumnya memang sudah lama aktif berkegiatan dengan PKS begitu atau gimana? ya, Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas, pada tahun 2019 saya kalau nggak salah salah ya, pada tahun 2019 bulan Oktober Hmm. saya memberanikan bergabung bersama PKS melalui ada TOP Mas, Training Hmm. of Training of apa TOP lah pokoknya lah Mas kan. Soalnya pada saat itu saya kena gelombang pertama, Hmm. saya mendaftarkan yang itu, saya lihat waduh kesulitan, kekompakannya luar biasa Hmm. tuh. Itu masalah masih apa namanya masih merekrut kader tuh mas ya tapi kok kita lihat Hmm. luar Hmm. biasa ini misalnya kesulitan kekompakannya kan nah pada Hmm. saat itu sudah saya ikut alhamdulillah eh, bukan dilantik ya mas secara seremoni Ya. saya salah satu perwakilan disabilitas disuruh maju mas ke panggung mas itu dengan Oh, panggungnya besar saya pakai tongkat nih mas ya, pakai tongkat agak payah kan naik ke panggung mas itu kan ya, hal yang udah pasti mas kalau penyandang disabilitas kalau yang ya. pengguna tongkat agak susah tapi alhamdulillah
dengan bahu membahu ya Mas ya, saling menggapai saya, akhirnya saya bisa naik ke podium Mas gitu kan. Hmm. Itu saya Hmm. saja melihat, waduh, empat kali nih masyarakat untuk membantu kita kan. Dan itu saya Betul. diperkenalkan di depan umum. Nah, ini Bang Ivan Sara, alhamdulillah pada hari ini bulan Oktober 2019 bergabung bersama PKS untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan penyandang disabilitas untuk Aceh Hmm. Besar khususnya. Jadi Hmm. beranjak dari itu Mas kan, Hmm. mulailah Hmm. saya mulailah berkiprah Mas. Hmm. Pelan-pelan berjalan-jalan akhirnya saya dilantik juga sebagai ketua ranting Mas. Hmm. Ketua Ya, ya. ranting untuk di desa saya Mas. Itu kalau ketua Ya, ranting PKS itu maksudnya kalau kita di jajaran pemerintahan itu kecilnya Mas. ya. Jadi saya dilantik pada tahun 2020 saya dilantik dari ketua ranting di tempat saya tinggal di Kampung Lambung sampai sekarang Mas. Jadi karena masyarakat sudah tahu juga saya, jadi kalau saya lihat karena ini lebih memudahkan ya Mas perjalanan ini kan. Karena pun saya sudah lama berdomisili di kampung tempat saya tinggal sekarang Mas di Kampung Lambung ini kan. Jadi lebih memudahkan dan dalam perjalanan Mas, perjalanan kan udah melalui 2023 sudah mulai masuk ini Mas, apa namanya Mas, bursa-bursa caleg Mas ya. Ini belum ini belum belum caleg nih Mas, bursa-bursa caleg. Masuklah saya Mas dalam bursa caleg itu, kalau nggak salah saya 12 besar lah Mas, 12 besar prioritas yang akan dimasukkan nantinya di 2024. Kan syukur alhamdulillah pada saat pada bulan Oktober dimasukkanlah saya Mas sebagai uh, BCAD Mas ya. Nah, BCAD itu singkatannya bakal calon anggota dewan DPRK Aceh Besar Dapil 3. Alhamdulillah saya dapat nomor urut 5 ya Mas ya. Habis itu dalam perjalanan uh, di 2000 bulan tanggal 4 November itulah baru penetapannya Mas. CAD calon anggota dewan. Mulai dari tanggal 4 itu sampai sekarang ya Mas ya. Berjalan terus saya Mas. Ya, berjalan terus. Terus kurang lebih ini udah tanggal 3 ya Mas ya. Kurang lebih udah hampir sebulan lah saya Mas. Ya. Misalnya melakukan pertama kampanye kecil-kecilan di rumah, teman-teman kan, habis itu silaturahmi ke teman-teman, ke keluarga, keluarga, adik tolan, teman-teman SMA, teman SD, teman kuliah, dan sampai teman-teman main lah Mas. Nah, jadi waktu saya silaturahmi itu luar biasa Mas, dukungannya untuk perjuangan kita ini Mas, karena banyak sekali dari eh, pengaduan-pengaduan, curhatan-curhatan ibu-ibu, terutama ya Mas ya. Sedih juga kita mendengar curhatan-curhatan itu Mas kan. Jadi makanya saya melihat dengan background saya pun seorang penyandang disabilitas dan ibu-ibu juga dari kalangan berbagai kalangan, saya lihat wah luar biasanya. Jadi misalnya luar biasa dalam bentuk spotnya Mas. Untuk bentuk dukungan pada tahun kita ini Mas, tahun 2024. Mudah-mudahan bentuk dukungan ini sampai selamanya Mas, sampai kalau bisa di pemilihan nanti Mas tanggal 14 Februari 2024. Dan itu pun kalau bisa dan saya bercita-cita itu memang jadi satu wadah keluarga bagi kita Mas. Dan tidak boleh kita lupakan orang-orang yang mendukung selama ini untuk perjuangan kita ini Mas. Wah, luar biasa. Jadi ternyata perjalanan 5 tahun sebagai kader di partai ya sebelum Iya, akhirnya mencalonkan. Artinya memang bukan proses yang instan. Kalau iya, kebanyakan yang saya dengar ceritanya kan apa eh, mepet-mepet gitu setahun setengah tahun ditawari atau kemudian apa mendaftar begitu. Nah, Bang Ivan ini ternyata sudah berproses 5 tahun mulai jadi kader sejak 2019 sampai akhirnya kemudian karena keprihatinan tadi supaya ada wakil yang benar-benar sepenuhnya bekerja dan menyuarakan isu disabilitas
kemudian mencalonkan diri. Nah, nanti kita akan sambung ke perbincangan berikutnya untuk tahu lebih banyak, Bang Ivan, soal apa visi misi yang ingin diperjuangkan oleh Bang Ivan di DPR A gitu, DPR Kabupaten Aceh Besar. Tapi kita apa namanya akan diskusikan di eh, bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, itu perbincangan awal saya dengan Bang Ivan dan masih akan berlanjut di episode berikutnya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan salam inklusi.